ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya lah kita semua jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa meringankan langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat. Sebuah nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersama-sama senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita termasuk sebagai hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada khatamil anbiya, sayyidul anbiya wal mursalin. Beliaulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang syafaatnya lah kita harapkan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mempedomani Al-Quran dan hadis beliau, kita tergolong sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu hari ini jasadnya telah terbaring di kota suci Madinah. Namun beliau yang mulia itu meninggalkan bagi kita dua perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taratu fikum amrayni lan tadillu abada, hiya kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Siapa yang berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka dia tidak akan pernah sesat selamanya. Itulah Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, mari kita isi senantiasa hari-hari kita dengan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan memperjuangkan Al-Quran. Begitu juga dengan mempedomani hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat Muhammad SAW yang berhak mendapatkan surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun tema kita pada kali hari ini adalah hijrah dari sistem jahiliyah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah, yaitu bertepatan pada tanggal 26 Zulhijjah, yang itu berarti tak lama lagi kita akan masuk kepada tahun baru Islam dalam hitungan beberapa hari lagi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagian umat Islam menjadikan tahun baru Hijriah sebagai momentum untuk melakukan refleksi, perenungan atau kontemplasi muhasabah, bahkan mungkin menetapkan sejumlah rencana-rencana resolusi baru untuk masa depan hidupnya agar lebih baik. Tentu ini adalah hal yang baik. Namun semestinya tak cukup hanya itu. Seharusnya kita melakukan muhasabah secara kolektif. Sudahkah kita umat Islam hari ini hidup dengan Islam, di mana aturan Islam dijalankan dalam seluruh aspek kehidupan, baik secara hukum, ekonomi,
politik, pendidikan, sosial, dan sebagainya. Atau malah jangan-jangan kita ini justru menjadikan kita menjadi orang-orang yang menjadi sekuler, yaitu yang taat secara individual, tapi ingkar terhadap aturan Allah, menyangkut urusan pengaturan kehidupan manusia. Hijrah akhirnya dimaknai sangat sempit, sangat individual, dan tak membawa perubahan bagi umat ini dari waktu ke waktu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Secara bahasa, al-hijrah merupakan isim dari fi'il hajara, yang maknanya adalah meninggalkan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dinyatakan, misalnya, wal muhadziru man hajara ma nahallahu anhu, yang artinya orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang telah Allah larang. Hadis riwayat Bukhari. Hijrah dalam pengertian ini tentunya wajib dilakukan oleh setiap muslim. Tapi ingat, ada hijrah yang bermakna khusus. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahan, beliau mengatakan bahwa hijrah berarti keluar dari negeri yang kufur, yakni wilayah yang tidak berhukum dengan hukum Islam atau yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, menuju darul iman, yakni wilayah yang menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu aturan-aturan Islam. Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran halaman 833. Hal yang sama dilakukan oleh Al-Jurjani dan Al-Qurtubi. Mereka mengungkapkan dan menyatakan bahwa makna hijrah ialah al-hijratu wahia al-khuruj min daril harbi ila daril Islam. Yang artinya, hijrah adalah keluar atau berpindah dari negara yang diperangi, negeri kufur, ke negeri Islam. Al-Qurtubi Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran dan Al-Jurjani dalam kitab Ta'rifan halaman 83. Hijrah semacam ini yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari Makkah yang saat itu merupakan darul kufur atau negeri kufur, menuju Madinah yang saat itu telah berubah menjadi negeri Islam yang di dalamnya diterapkan aturan-aturan Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketahuilah, hijrah dalam makna khusus inilah yang dijadikan awal penanggalan dalam Islam. Oleh karena itu, tatkala mendiskusikan tentang penanggalan Islam, setelah mendengar usulan para sahabat, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, apa kata beliau? Bal nu'arrihu li muhadarati Rasulillah fa inna muhadaratahu farqum bainal haqqi wal batil. Yang artinya, akan tetapi kita akan menghitung penanggalan berdasarkan hijrah Rasulullah SAW, karena sesungguhnya hijrah beliau itu telah memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Di dalam kitab Ibnul Ashir Al-Kamil Fit Tarikh halaman 3. Inilah peristiwa penting yang mengubah wajah umat Islam saat itu. Umat yang awalnya tertindas dan teraniaya di Makkah selama 13 tahun. Setelah hijrah ke Madinah dan menegakkan tatanan masyarakat Islami dalam sebuah aturan Islam, berubahlah mereka menjadi umat yang mulia, umat yang kuat dan disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketahuilah, sistem apapun, aturan apapun selain aturan Islam adalah aturan jahiliyah atau sistem jahiliyah, termasuk sistem kehidupan sekuler yang hari ini kita rasakan di negeri ini. Apa tandanya bahwa negeri kita telah menjadi negeri sekuler? Yaitu bahwa syariat Islam, aturan Islam tidak diterapkan secara sempurna dalam kehidupan kita, kecuali kita hanya menjalankan aturan Islam sebagian kecil dalam kehidupan kita, seperti dalam urusan nikah, talak, rujuk, urusan haji, zakat, dan sebagainya. Sebaliknya pula, dalam berbagai urusan lain yang lebih besar, ekonomi, politik, hukum, sosial, pemerintahan, dan lain-lainnya,
syariat Islam dan aturan Allah Subhanahu wa taala tidak digunakan, atau bahasa lainnya justru diabaikan dan dijauhi. Bahkan yang paling parah, kita hari ini memusuhi aturan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mencela sikap manusia yang tidak mau memilih hukum-hukum Allah dan malah lebih memilih hukum jahiliyah, hukum yang tidak bersumber dari Al-Quran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hukmul jahiliyatu yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Yang artinya, apakah sistem hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya, sistem hukumnya dibandingkan dengan sistem hukum dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang yakin? Terjemah Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 50. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu, hijrah dalam pandangan Islam berkaitan dengan upaya kaum muslim untuk segera meninggalkan seluruh aturan-aturan jahiliyah menuju aturan-aturan yang Islam atau sistem Islam. Menerapkan hukum-hukum Allah dalam seluruh aspek kehidupan, baik individu, sosial, maupun dalam bernegara. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saat di Madinah. Saat itu di Madinah, sistem Islam berlaku 100%. Di sana, beliau tidak sekedar menerima kekuasaan, karena kalau Rasulullah yang dituju hanya sekedar kekuasaan, beliau bisa mendapatkan itu di kota Makkah. Bukankah Rasulullah SAW ditawari kekuasaan di kota Makkah, tetapi Rasulullah SAW menolak kekuasaan itu, yang kekuasaan itu tidak bisa menjadikan kaum muslimin berhukum dengan hukum Islam 100%. Maka ketika Rasulullah SAW ditawarkan kekuasaan dan jabatan, waktu Rasulullah di Mekah, Rasulullah menolak. Kenapa? Karena kekuasaan itu hanya kekuasaan semu yang tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah 100%. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kekuasaan beliau di Madinah tidak lain adalah kekuasaan yang menolong. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan namanya Sultanan Nasira. Ini sebagaimana turunnya ayat yang memerintahkan beliau ketika hijrah. Ayat itu berbunyi, "Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira." Katakanlah, Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Inilah sultanan nasira, kekuasaan yang bisa menolong dan membela dan menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Terjemah Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 80. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan yang menolong adalah kekuasaan yang dengan itu syariah Islam diterapkan secara kafah. Syariat Islam bisa dijalankan dengan sempurna. Imam Ibnu Katsir seraya mengutip dari Imam Qatadah, beliau mengatakan saat menjelaskan makna ayat Sultanan Nasira, yaitu kekuasaan yang menolong, mereka menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan yang menolong adalah nasiran li kitabillah wali hududillah wali faraidillah wali iqamati dinillah. Yang artinya kekuasaan itu bukan hanya sekedar kekuasaan, bukan hanya sekedar jabatan, tetapi kekuasaan dan jabatan yang bisa digunakan untuk membela kitab Allah, membela, melaksanakan hukum-hukum Allah, melaksanakan hal-hal yang diperlukan Allah, dan untuk menegakkan agama Allah. Ibnu Katsir tafsir Quran Al-Azim dalam bab 5 halaman 111. Hari ini, di akhir-akhir ini, banyak orang berebut kekuasaan, tetapi mereka tidak tahu dan tidak mengerti untuk apa kekuasaan itu digunakan. Apalah artinya sebuah kekuasaan kalau pangkat dan jabatan itu tidak bisa kita gunakan untuk membela kitab Allah, menolong. Kemarin baru hangat kita melihat peristiwa bagaimana di Swedia, berapa kali mereka dengan kurang ajar
berani menghina kitab Allah, menendang kitab Allah, membakar kitab Allah. Hari ini satu dan dinistakan seperti itu. Padahal kaum muslimin adalah umat terbesar di dunia. Kenapa? Karena kaum muslimin tidak punya kekuasaan sultanan nasiro, kekuasaan yang mampu membela agama Allah, mampu membela kitab Allah, mampu menjalankan dan membela kehormatan kaum muslimin. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, inilah makna esensi hijrah yang sebenarnya. Hijrah secara totalitas dengan kita berpindah dari keadaan yang tidak Islam, dari keadaan yang tidak diridhoi Allah, dari kita tidak mau melaksanakan sholat menjadi kita rajin melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, dari kita tidak mau menutup aurat dengan kita menutup aurat, dari kita tidak meninggalkan perbuatan yang haram menjadi kita meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang bertakwa dialah orang yang ketika Allah mengharamkan, dia pun mengharamkan. Begitu juga ketika Allah menghalalkan, dan dia juga menghalalkan. Bukan justru malah sebaliknya seperti hari ini, di mana Allah mengatakan haram, tetapi justru dia menghalalkan. Bahkan lebih parah lagi, justru dia membuat undang-undang yang melegalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, seperti miras, narkoba, prostitusi, dan lain sebagainya. Karena hanya memandang di dalamnya ada sedikit manfaat. Maka muslim yang bertakwa adalah muslim yang dia tunduk patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tinggalkan sistem jahiliyah, kita tinggalkan aturan-aturan yang tidak islami kepada aturan-aturan Islam, aturan-aturan yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang pasti benarnya, dengan kita tunduk dan patuh mengambil seluruh aturan-aturan itu tanpa memilih-milih lagi. Dengan begitulah kita menjalankan Islam dan seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan begitu kita termasuk sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang berhak memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya sekedar surga, tetapi kita mudah-mudahan tergolong hamba yang masuk surga Allah tanpa hisab, surga jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Al-Quran, dengan kita membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, termasuklah kita orang yang berhak mensyafaatkan 70 orang anggota keluarga kita kelak yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim.